warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Safa Dwi Jayanti, mahasiswa IAIN Madura dari Program Studi Tadbis Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah. Nah, di video kali ini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah praktik mengajar yang diampu oleh Bapak Muhammad Hafid Effendi MPD. Nah, tugasnya yaitu praktik mengajar di dalam kelas, dan kali ini saya akan mengambil kompetisi dasar, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk kelanjutan videonya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya murid-murid. Apa kabar hari ini? Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Baik, semuanya nihil ya, gak ada yang izin ataupun sakit, alhamdulillah. Nah, baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Baik, silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk doa. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu masuk kepada materi yang akan Ibu bahas pada pagi hari ini berlanjutan tentang materi yang sudah kalian dapat minggu lalu, yaitu sama-sama praktek. Jadi kita membawanya di sini santai, tapi kita juga harus tetap mendapatkan poin dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, baik, sebelum Ibu masuk kepada inti dari materi pada pagi hari ini, Ibu mau tanya nih, dari kalian di sini ada yang tahu apa dari pengertian surat menyurat? Iya, silahkan. Ya, bagus, benar. Ada lagi, satu lagi mungkin Ibu butuh jawaban dari kalian lagi selain Devi barusan. Oh, oke. Ya, itu juga benar. Jadi, pada pagi hari ini tema pelajaran kita adalah tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi buat kalian nih udah gak asing lagi kan pastinya tentang surat lamaran pekerjaan. Kalian juga udah pastinya udah sering denger nih seperti apa juga surat lamaran pekerjaan. Mungkin beberapa dari kalian di sini sudah ada yang tahu sebelumnya, karena ini juga pernah diajarkan ya di pelajaran bahasa Indonesia sebelum-sebelumnya juga tentunya. Nah, pada pelajaran kali ini, sebelum kita masuk kepada intinya, barangkali di sini ada yang tahu nggak pengertian dari surat lamaran pekerjaan itu apa? Silakan. Oke, jawaban yang bagus. Ada lagi mungkin dari laki-laki, silakan. Oke, jawabannya juga bagus. Jadi, benar semua apa yang udah teman-teman kalian barusan katakan, bahwasanya surat lamaran pekerjaan itu adalah sebuah surat permohonan pekerjaan kepada suatu lembaga ataupun instansi, maupun juga bisa di PT atau perusahaan, yang dimana tujuannya di situ untuk mendapatkan pekerjaan atau melamar pekerjaan. Nah, buat kalian mungkin belum pernah melakukan hal itu karena kalian di sini masih sekolah. Mungkin ada yang punya kakak-kakak atau mbak-mbaknya yang melamar pekerjaan gitu kan. Ini pasti dibutuhkan buat orang-orang yang ingin melamar di suatu instansi atau lembaga. Jadi sebelum melamar pekerjaan itu biasanya kita mendapatkan informasi terlebih dahulu nih. Kita mendapatkan informasi terlebih dahulu tentang lowongan pekerjaan di suatu lembaga atau instansi tersebut. Nah, isi dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri juga mencangkup beberapa hal tentang data diri pribadi kita, karena kita di sini kan akan melamar ke suatu instansi. Jadi kita harus menunjukkan data diri kita, terus kalian juga harus menunjukkan kemampuan kalian di bidang apa, kemudian juga harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku yang sudah diinformasikan di pengumuman lowongan pekerjaan itu tentunya. Kemudian setelah selesai itu, kalian akan mengirimkan surat lamaran pekerjaan tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang kalian tuju. Nah, jadi tidak hanya di perusahaan ya, kalian bisa di lembaga atau instansi tertentu. Biasanya kalian akan mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu bisa dari beberapa media ya. Ada media cetak, terus juga ada media di televisi juga kan. Itu macam-macam informasi bisa kalian dapat, dan tentunya informasi itu juga pastinya harus akurat.
Apa tujuan dari surat lamaran pekerjaan? Ada yang tahu nggak nih di sini tujuan dari surat lamaran pekerjaan? Nggak usah buka buku, coba nih kalian pikir-pikir sendiri pakai bahasa kalian sendiri. Ada yang tahu? Ya, silakan. Baik, benar jawabannya. Jadi tujuan untuk penulisan surat lamaran itu untuk apa ya? Untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kalian menulis surat lamaran itu untuk mendapatkan pekerjaan ya. Bisa diterima atau bisa tidak, itu juga nanti tergantung dari penyeleksian dari orang-orang yang bertugas di dalam suatu lembaga atau instansi yang kalian tuju tersebut. Jadi contohnya nih, kalian bisa mau melamar di perusahaan mana, misal kalian mau melamar di perusahaan PT Garam apa gitu, kalian juga bisa mengirimkan CV ya di perusahaan tersebut juga kan pastinya udah ada informasi-informasi yang kalian cari ya kayak gitu. Jadi ini tuh berguna banget buat kalian nanti ketika sudah lulus sekolah nih, kalian mau melamar di perusahaan mana gitu kan. Nah ini penting banget juga untuk kalian ketahui, karena dari surat lamaran itu juga ada beberapa sistematika yang mencangkup dan isi dari surat lamaran itu. Jadi kalian gak sembarangan mengisi surat lamaran itu. Ada beberapa sistematikanya yang mencangkup sebagai berikut. Ibu udah sediakan di salah satu slide PPT ya. Jadi bisa kalian lihat di sini ada salah satu contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah Ibu sediakan. Jadi sistematika yang mencangkup seluruh isi dari surat lamaran pekerjaan ini sudah tertera ada di sini. Jadi Ibu akan menjelaskannya ya satu persatu. Jadi ini surat lamaran salah satu contohnya ya. Ini nanti bisa kalian cari formatnya sendiri juga, pastinya udah ada karena ini udah gampang banget menurut Ibu juga. Kalian pastinya di sini udah bisa mengoperasikan teknologi juga. Kalian juga bisa cari-cari informasi di Google juga kan, pastinya ada. Nah, jadi contohnya di sini bisa kalian lihat paling nggak ini cuman satu lembar gitu. Jadi cuman satu lembar. Nah, contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai contoh ya. Nantinya itu untuk format biasanya di setiap lembaga atau instansi itu berbeda-beda. Tapi ya tidak terlalu jauh lah dengan beberapa contoh yang bisa kalian dapat di media-media. Contohnya seperti ini. Nah, sistematika yang pertama itu ada tempat dan juga tanggal. Nah, tempat dan juga tanggal ini biasanya ada di sebelah kiri, di pojok kiri atas ya. Penulisannya seperti ini, kelihatan ya semuanya. Yang selanjutnya yaitu di bawahnya ada lampiran dan juga perihal. Nah, lampiran dan juga perihal ini ada di sebelah kanan ya, di bawahnya tanggal tapi di sebelah kanannya. Nih, bisa kalian perhatikan sendiri. Kemudian di bawahnya lagi ada alamat surat. Nah, alamat surat misalnya kepada Bapak Kepala PT apa gitu, perusahaan apa yang kalian tuju, terus juga alamat dari kantornya juga gitu. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke isi ada apa dulu? Nah, benar, ada salam pembuka. Nah, salam pembukanya itu contohnya kayak gini. Ya, baru di bawahnya salam pembuka kalian langsung mencangkup kepada isi. Isinya di sini berisi tentang data diri kalian, kemudian juga keahlian kalian ya kan. Ini formatnya contohnya seperti ini. Nanti kalian mengisi sesuai dengan bagaimana format kalian melamar di perusahaan atau lembaga atau instansi tersebut. Baru setelah isi di bawahnya ada penutup. Nah, penutup ini contohnya kayak gini. Demikian surat ini saya buat gini. Nah, kayak gitu contohnya ya. Terus habis itu setelah penutup jangan lupa untuk tanda tangan dan juga nama terang kalian ada di pojok kiri bawah. Ya, kayak gitu. Biasanya ini memerlukan materai ya, tapi tergantung dari instansinya ya. Biasanya ada yang pakai, ada yang enggak. Jadi ya itu menyesuaikan sih kalau materai ya. Jangan lupa kalian juga tanda tangan di bawahnya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Baik, tidak ada. Ibu lanjut kepada praktek kalian. Jadi prakteknya kalian di sini menulis surat lamaran pekerjaan ya. Jadi kalian bawakan buku tugasnya masing-masing. Nah, di buku tugas itu kalian buat surat lamaran pekerjaan sesuai dengan format yang sudah Ibu tampilkan di sini. Dan kita masih
punya beberapa waktu ya sebelum istirahat sebentar lagi. Untuk waktunya cukup ya, sepertinya sebelum istirahat ini kalian selesai untuk membuat surat lamaran pekerjaan dan sesuai dengan sistematika yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik, silakan bisa dimulai. Baik murid-murid, waktunya sudah habis ya. Kalian di sini bisa satuin ya, dikumpulkan ini tugasnya barusan biar Ibu cek sebentar lagi, dan di jam berikutnya baru Ibu akan melanjutkan evaluasi tentang tugas-tugas kalian ini, apa aja yang salah, terus bagaimana yang harus dibenarkan gitu. Ayo segera dikumpulkan, sebentar lagi baru istirahat ini. Baik, terima kasih semuanya murid-murid. Untuk pelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjut sebentar lagi habis istirahat. Baik, sebelum Ibu akhiri pada jam pelajaran hari ini, silahkan untuk ketua kelas dipimpin dulu doa. Silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih semuanya murid-murid. Semoga ilmu yang kalian dapat dan juga praktek yang kalian laksanakan hari ini bisa barokah ya kedepannya juga untuk kalian semua. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Atas segala kekurangannya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah contoh praktik mengajar di dalam kelas dengan kompetisi dasar mengidentifikasi isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan di video tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.